datang dari pedangdut Dewi Persik saat merayakan Idul Adha. Pasalnya, pedangdut yang kerap disapa DP itu bisa kembali berkurban. Tidak lupa, DP juga ikut membagikan daging kepada warga di sekitar tempat tinggalnya. Tampak warga yang menerima daging kurban dari DP begitu bahagia menerimanya. Lantas, apa makna Lebaran Idul Adha kali ini? Dan seperti apa perasaan DP bisa kembali berkurban dan membagikan daging kurban kepada warga di sekitar tempat tinggalnya? Saya injak aja rasa sini. Ya, enggak apa-apa. Tendang deh. Mbak Dewi, sambil takbir dong. Ayo takbir. Serama selalu ya. Paling gampang. Semur. Ya. Perasaannya alhamdulillah lega gitu ya. Mudah-mudahan bisa segera nyampe di sana, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ibaratnya di sini tadi disaksikan juga sama teman-teman juga. Terus ya aku ngelihatnya kasihan gitu ya. Nggak tega gitu, tapi ya ketika penyembelihan itu aku nggak mau lihat gitu. Tapi setelah itu pas bercucuran darahnya itu baru aku ngeliat gitu. Kalau yang di Jember itu ada 3, ya kan, Eyang, Mas Bin, Mami. Yang di sini aku. Terus kemudian The Castello, tapi kalau The Castello itu urusan bisnis ya. The Castello Basecamp itu urusan bisnis lah. Intinya kalau misalkan atas nama keluarga pribadi 3, 4. Buat orang tuaku, Mami sama Papi, terus kemudian buat Eyang, terus buat anakku Felis Gabriel, terus buat tadi tuh kan namanya Mas Ruli, namanya Ruli kambingnya, nama sapinya namanya Ruli sayang. Oh iya. Iya. Maksudnya kan yang sifat hewaninya itu dihilangkan gitu. Mudah-mudahan jadi solehnya gitu. Ya gitulah pokoknya, alhamdulillah lah, pokoknya dinikmati, masih dapat rezeki dari Allah, masih bisa berbagi karena memang sebagian rezeki kita kan haknya mereka. Anakku Gabriel karena kan dia sudah lulus SMA, dia bentar lagi mau cari kerjaan, semoga apa yang dicita-citakan oleh Allah itu dikabulkan sama Allah. Jadi dengan cara yaitu Felis Gabriel. Tradisinya ketika Idul Adha ya mestinya kan ke Jember. Ya kan kumpul sama keluarga, terutama datang ke kuburan dulu. Cuman karena sekarang ini mamiku nanti lagi on the way menuju ke sini karena kan di sana juga ada hari raya Idul Adha juga. Jadi ya udah ada kurban juga. Jadi kita bagi-bagi tugas lah biar yang di Jakarta kedapetan, yang di sana juga kedapetan. Karena kalau aku kemarin kan waktu Idul Fitri aku tinggal. Yang Idul Adha kemarin juga ada masalah. Jadi kurang lega gitu kalau nggak ketemu sama warga setempat. Jadi kayak kurang gimana gitu. Makanya dengan sekarang tuh bisa kumpul, ya enak. Kayak gini bisa ketemu, bisa bersilaturahmi lagi, biar plong perasaannya gitu. Kalau dibilang maknanya ya satu, mempererat tali persaudaraan antara aku dengan sesama. Dan yang kedua, aku merasa lebih plong, kewajiban aku sebagai umat muslim terlaksana. Walaupun mungkin masih banyak yang lebih daripada aku, tapi setidaknya ada rezeki dari Allah, aku bisa berbagi buat semuanya gitu. Meski bahagia bisa berkurban dan ikut membagikan daging kepada warga, DP mengaku masih trauma atas kejadian buruk yang pernah dialaminya. Seperti diketahui, tahun lalu DP pernah terlibat konflik dengan panitia kurban karena kesalahpahaman. Sampai-sampai sapi pemberian DP diancam akan dilepas oleh RT setempat.
Rasa trauma itu sampai kini masih dirasakan DP. Mengingat saat itu DP yang tulus ingin berbagi justru mendapat penolakan dari RT dan panitia kurban hanya persoalan sepele. Lantas, apa kata DP mengingat peristiwa buruk itu yang sampai dengan saat ini belum bisa dilupakannya? Meski masih trauma, benarkah DP sudah berdamai dan memaafkan semuanya? Kalau katanya ponakan aku tadi, Meli bilang anti masih trauma ya gitu. Gini. Kan kemarin itu sapi itu datang, makanya aku bilang Pak yang bener ya, karena sapinya itu tetap sapi yang dulu juga yang aku pesen. Pak yang bener ya, tunggu aku jam segini, jangan sampai lebih atau kurang, karena aku ada di rumah jam segini. Makanya ketika sapi datang aku ada di rumah. Bisalah, maksudnya bisa ketemu sama aku dan juga langsung ditali di sini, karena aku nggak punya pohon gede gitu. Terus akhirnya dia bilang, katanya, oh iya Bu, udah ketemu, terus Bu mau di kan ada penitipan ini, kalau mau buat warga. Aku bilang nggak usah, tetap ini dagingnya buat warga di sini, cuman sembelihnya di rumah aja. Terus udah gitu aku bilang, soalnya takut teong-teongnya itu bertebaran di mana-mana, aku bilang kayak gitu. Jadi biar aku nggak kesalahan lagi, maaf muncrat saya, biar nggak kesalahan lagi gitu. Terus dia bilang, oh gitu. Terus kata Meli sama anti trauma ya, nggak trauma gitu. Itu kok teringat gitu. Jadi aku pengennya biar damai semuanya, biar apalah kotoran atau apa udah biar di rumah sini aja, biar kita bersihin sendiri. Perbedaannya tahun ini aku di rumah sendiri. Kalau kemarin di penjagal kan titip, kalau sekarang di rumah sendiri. Jadi semuanya teong-teong sepongnya semuanya di sini aja gitu kan. Soalnya aku kadang masih, bukan ini, aku kadang suka terngiang tuh, jangan sampai titipin sapi sampai tai-tai itu. Jadi aku masih agak, ya Allah jangan, aku gak mau kayak gitu. Jadi biarinlah di sini mau banyak teong sepong kayak atau apa nggak apa-apa, yang penting di rumah sendiri. Dan aku juga tadi bilang, Pak RT sini dong gitu, maksudnya itu katanya kalau misalkan kita bersembelih di rumah sendiri, darahnya itu katanya bagus buat keberkahan buat orang yang punya rumah, katanya bilang gitu Mas. Makanya ya udah di rumah sendiri biar rumah ini banyak keberkahan gitu. Ya lebih seneng aja ya, karena kan sensasinya kan beda. Kita motong-motong sendiri tuh rasanya tuh lebih bahagia pastinya. Lebih kerasa aja, kehangatannya juga bisa langsung bagi-bagi ke orang-orang sekitar. Jadi ya lebih baik ya di rumah sih, enak. Jadi nggak heboh lagi deh. Iya, walaupun agak macet dikit ya di depan rumah. Karena nonton. jalanan raya, karena banyak orang yang nonton juga, terus jalanan raya juga. Tapi senangnya aku kompak, jadi rame. Terus kemudian Pak RT-nya juga yang bekerja sama dengan aku untuk bagian tukang apa ini namanya Mas? Jagal, iya gitu. Jadi Pak RT-nya yang natain, berapa warga yang bantuin, itu Pak RT-nya semuanya gitu. Jadi aku senang. Semuanya itu intinya saling memperhatikan satu dengan yang lain. Jodoh semua ada Allah yang Maha mengatur. Kalau memang saya berjodoh dengan Mas Ruli ya, dengan bagaimana caranya kita akan dipersatukan lagi. Walaupun mungkin jarak sekarang memisahkan kami, dia ada di Pakistan, saya ada di sini. Jadi kalau nggak jodoh, ya tetap menjadi saudara. Jadi intinya apapun itu yang terbaik dari Allah. Harapannya aku ya, ini kalau ngomong harapan ya pasti kebaikan. Karena kan kalau misalkan kita memberikan rezeki banyak, dapatnya juga banyak. Harapannya ya mudah-mudahan timbal baliknya dari Allah itu pasti luar biasa gitu kan. Barang siapa memberikan sebuah kebaikan seberat biji zarrah pun, niscaya Allah akan menggantinya. Ya Allah, jadi ustazah gue ya.